Beruntung orang yang ziarah ke Mekah. Berbahagialah orang yang dimudahkan jalan ziarah ke Madinah. Berbahagialah orang yang ziarah ke Baitullah. Berbahagialah orang yang ziarah ke Rasulullah dan ke bumi-bumi berkah. Sebab satu detik kita ada di Mekah, di Madinah, lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Buat apa punya duit banyak, lalu kemudian enggak dianterin ke Mekah, ke Madinah. Amat sangat merugi. Karena itu beruntung orang yang Allah mudahin jalan, bisa ke Ka'bah, bisa ke Rasulullah. Itu begitu. Dan keberuntungan orang-orang yang haji itu, dia pulang ke tanah air, dia bersih dari semua dosa. Kalau minta duit mah bisa sendiri. Kalau minta dagang laris bisa sendiri. Tapi minta ampunan dosa itu yang berat. Jadi orang yang haji itu, dia balik ke tanah air mereka tidak ada dosa. Kaya-kaya bayi baru lahir. Kata Nabi, man hajja walam yarfus walam yafsuk kharaja min dunubihi kayawma waladathu ummuh. Siapa haji karena Allah hajinya, tidak berkata seronok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia keluar dari dosa-dosanya percis kayak hari lahir dari rahim ibunya. Alhamdulillah. Jadi orang yang haji itu kayak lahir kembali. Jadi memperbaharui kelahiran, memperbaharui keimanan, memperbaharui ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa apa yang diampuni orang-orang yang haji itu? Dosa besar, dosa kecil, semuanya diampuni. Ada orang dia mabok, ada orang dia judi, ada orang ngomongin orang, ngaji doyan gitu, ngomongin orang juga doyan. Kan ada yang kayak begitu ya. Ada enggak? Banyak enggak? Ngaji enggak? Ngaji. Ya Allah. Allahumma sallimna. Selamatin kita dari kayak begitu. Semua dosa diampuni oleh Allah. Jadi kala itu tahun 9 Hijriah menuju 10 Hijriah, Nabi haji dan dikenal dengan haji wada karena haji terakhir. Kalau tawaf wada namanya tawaf terakhir. Ziarah wada maknanya ziarah ke Nabi terakhir sebelum pulang, maksudnya begitu. Nabi itu haji wada karena Nabi habis itu meninggal dunia, habis haji kurang lebih 2 bulanan atau 3 bulan hitung bulannya, tapi 2 bulan lebih dikit. Saat itu Nabi ada di Padang Arafah.
Semoga besok ini wukufnya hari Jumat. Begitu. Kalau wukufnya hari Jumat, ganjaran hajinya kayak haji 70 kali. Kalau kita wukufnya hari Kamis, kita nih di Indonesia lebarannya Jumat. Begitu. Nggak tahu di Arab sama apa kagak. Ya nanti kan belum tanggal 1. Jadi waktu itu hari Arafah, asar, udah zuhur, Nabi sholat jamak bersama para sahabat yang pada ikut haji wada bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas bin Mirdas, sahabat Nabi, bercerita saat itu asar. Nabi kemudian doa, nangis sama Allah. Lalu kemudian di antara doa Nabi, ya Allah, ampuni semua dosa orang yang wukuf di padang Arafah ini. Begitu tangisan Nabi, jadi mikirin umatnya supaya dosa-dosanya diampuni sama Allah. Akhirnya malaikat Jibril datang. Asar itu kata Jibril, ya Rasulullah, assalam yuqri'ukas salam wa yaqulu inni qad ghafartu li ahlil mauqif kullad dunub ma adat tabi'at. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, Allah kirim salam untuk sampean. Dari tangisan sampean itu, kata Allah, Allah ampuni semua dosa-dosanya yang wukuf di padang Arafah ini. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warga besar Al-Khairiyah yang mulia, ngaji ini pengennya tidak libur, pengennya. Jadi guru kan teknis ya kan, guru boleh mati, guru boleh ganti, tapi ngaji mesti terus, betul nggak? Jadi kalau boleh mau Kamis depan tuh ngaji aja, begitu. Jadi tapi kalau saya yang harus ngajar, harus ada yang jemput di Mekah. Iya, jadi kami ini mau haji. Iya, amin. Jadi berangkatnya minggu besok. Kalau ter-5. Jadi karena Jakarta itu 5 abad. Jadi berangkatnya di Kloter 55 dalam rangka menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Begitu. Berangkatnya tanggal 25 bulan 2025 begitu.
Semoga semua jamaah majlis dapat keberkahan 5, berkah agamanya, berkah akhiratnya, berkah dunianya, berkah keluarganya, berkah anak keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Tadinya mah nggak mau bilang-bilang, ujungnya mau kudu bilang-bilang juga. Nggak boleh hama ya Oji, ayah bilang, ya baik saya bilang. Tapi berapa majelis enggak saya bilang. Enggak, begitu. Minggu besok di kebun kopi. Hari Minggu libur, kumpul semuanya di pondok. Jam 9-an lah kayaknya, nanti mau dimusawarain dulu. Pulang 11 Muharram. 7 Juli 41 hari begitu. 7 Juli 10 Muharram, sampai mari mungkin 11 atau 10 Muharram, tergantung tanggalnya. Kayaknya 11 atau mungkin pas 10 Muharram, karena mau tahun baru hijriahan di negeri hijrah. Begitu, di negeri hijrahnya Nabi di Madinah. Begitu, mau napak tilas sejarah-sejarah Islam dengan teman-teman majelis ini. Jadi saya pengen haji, jadi dari Ramadan minta sama Allah biar haji, karena Nabi itu ngajarin haji 3. Haji itu caranya, ada haji ifrad namanya, ada haji tamattu, ada haji qiran. 3-tiganya diajari nama Nabi, dan kita selalu baca ratib haddad warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinah. Pengen dianugerahi kesempurnaan ngikut Nabi. Jadi bagaimana biar 3 ajaran Nabi kita jalani begitu. Gitu. Kasihan juga majelis baru buka libur lagi. Begitu, tapi sayangnya pengen haji, jadi ngaji libur, jadi pengennya nggak libur di ngaji. Jadi nanti dimusyawarain dah. Habis selesai ini kita mungkin 4, 5 atau 5 ya, 5 atau 6 lah kali kita nggak masuk begitu. Jadi maafin. Jadi hari ini nggak ngaji riyad ya. Moga-moga semua keluarga besar Al-Khairiyah nih dan semua keluarga besar majelis pada bisa haji, bisa umroh sebelum wafatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebab impian kita dengan nyuruh baca sholawat, habis sholat 100 dengan doa Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah warzuqnal afa wal afiyah was sakinah bijahi sakinil Madinah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Betawinya, anterin kami ke Rasulullah dan ke Baitullah. Baca ratib Allahumma ballighna, juga balighna wa auladana ila zati baitillah wa ziyarati qabri. Maknanya anterin kami, keluarga kami, anak keturunan kami bisa ziarah ke Baitullah, ziarah ke Rasulullah. Baca dalail juga, wa yassir alaina ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam min qabli an
mudahin kami bisa ziarah ke tanah suci Engkau ya Allah, tanah suci Rasulullah sebelum wafatnya kami. Maka orang yang baca aurat majelis tuh yakin, apalagi dalail paling lama 3 tahun enggak putus dia, pasti dianterin ke Nabi Muhammad. Enggak bakalan enggak. Emang begitu. Di mana duitnya ya enggak bakalan bisa ke sana kalau enggak punya. Jadi mintanya enggak duit, mintanya dianterin ke Mekah, ke Madinah. Tentu kudu punya. Nah Allah yang bagian bagi duitnya. Begitu kita mau pengen ke sana aja. Bahkan Nabi bilang kalau bisa Anda mati di Madinah bagus, aku berikan syafaat. Begitu kata Nabi. Impian muslim tuh pengennya dekat Nabi Muhammad. Itu harus begitu, makanya saya banyak ngajarin baca sholawat. Karena sholawat itu kendaraan kita. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu begitu. Sholawat. Ini yang paling penting buat kita. Ibu-ibu sekalian, kita mulai ngaji. Bismillah walhamdulillah. Jadi di hari-hari ini sudah masuk gelombang 2 dari 20 harian yang lalu lah. Semua orang sejagat pada berduyun-duyun menuju Mekah, menuju Madinah, meninggalkan rumahnya, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan sanak familinya. Dia pengen dekat dengan Allah, mereka pengen dekat dengan Rasulullah. Tinggalin semua. Dan kita bersama patut baca Fatihah untuk mereka semua yang berhaji pada tahun ini. Dari kaum muslimin, dari kita punya negeri, kita punya provinsi, kita punya kota, kita punya majelis, dan juga dari seluruh penjuru dunia. Moga semua yang haji itu diberi selamat, diberi kekuatan ibadah, dan hajinya dianugerahi mabrur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang mendoakan, moga-moga besok lusa kita yang didoakan. Allah memurah semuanya. Allah terima amal kita dan amal mereka, makin dekat dengan Allah dan Rasulnya. Amin. Al-Fatihah. Beruntung orang yang ziarah ke Mekah. Berbahagialah orang yang dimudahkan jalan ziarah ke Madinah. Berbahagialah orang yang ziarah ke Baitullah. Berbahagialah orang yang ziarah ke Rasulullah dan ke bumi-bumi berkah. Sebab 1 detik kita ada di Mekah, di Madinah, lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Buat apa punya duit banyak, lalu kemudian enggak dianterin ke Mekah, ke Madinah. Amat sangat merugi. Karena itu beruntung orang yang Allah mudahin jalan, bisa ke Ka'bah, bisa ke Rasulullah. Itu begitu. Dan keberuntungan orang-orang yang haji itu
dia pulang ke tanah air, dia bersih dari semua dosa. Kalau minta duit mah bisa sendiri. Kalau minta dagang laris bisa sendiri. Tapi minta ampunan dosa itu yang berat. Jadi orang yang haji itu dia balik ke tanah air mereka tidak ada dosa. Kaya-kaya bayi baru lahir. Kata Nabi, man hajja walam yarfus walam yafsuk kharaja min dunubihi kayawma waladathu ummuh. Siapa haji karena Allah hajinya, tidak berkata seronok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia keluar dari dosa-dosanya percis kayak hari lahir dari rahim ibunya. Alhamdulillah. Jadi orang yang haji itu kayak lahir kembali. Jadi memperbaharui kelahiran, memperbaharui keimanan, memperbaharui ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa apa yang diampuni orang-orang yang haji itu? Dosa besar, dosa kecil, semuanya diampuni. Ada orang dia mabok, ada orang dia judi, ada orang ngomongin orang, ngaji mau doyan gitu, ngomongin orang juga doyan. Kan ada yang kayak begitu ya. Ada enggak? Banyak enggak? Ngaji enggak? Ngaji. Ya Allah. Allahumma sallimna. Selamatin kita dari kayak begitu. Semua dosa diampuni oleh Allah. Jadi kala itu tahun 9 Hijriah menuju 10 Hijriah Nabi haji dan dikenal dengan haji wada karena haji terakhir. Kalau tawaf wada namanya tawaf terakhir. Ziarah wada maknanya ziarah ke Nabi terakhir sebelum pulang, maksudnya begitu. Nabi itu haji wada karena Nabi habis itu meninggal dunia, habis haji kurang lebih 2 bulanan atau 3 bulan hitung bulannya, tapi 2 bulan lebih dikit. Saat itu Nabi ada di Padang Arafah. Padang Arafah. Saya tidak mengutip hari apa itu Nabi wukuf tuh, begitu. Apa Jumat, apa bukan, begitu. Saya enggak tahu ilmunya, belum mencari tepatnya, begitu. Moga besok ini wukufnya hari Jumat, begitu. Kalau wukufnya hari Jumat, ganjaran hajinya kayak haji 70 kali. Kalau wukufnya kalau kita wukufnya hari Kamis, kita nih di Indonesia lebarannya Jumat, begitu. Nggak tahu di Arab sama apa kagak, ya nanti kan belum tanggal 1. Jadi waktu itu hari Arafah, asar, udah zuhur, Nabi sholat jamak bersama para sahabat yang pada ikut haji wada bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas
bin Mirdas, sahabat Nabi, bercerita, saat itu asar. Nabi kemudian doa, nangis sama Allah. Lalu kemudian di antara doa Nabi, ya Allah, ampuni semua dosa orang yang wukuf di padang Arafah ini. Begitu tangisan Nabi, jadi mikirin umatnya supaya dosa-dosanya diampuni sama Allah. Akhirnya malaikat Jibril datang. Asar itu kata Jibril, ya Rasulullah, assalam yuqri'ukas salam wa yaqulu inni qad ghafartu li ahlil mauqif kullad dunub ma adat tabi'at. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, Allah kirim salam untuk sampean. Dari tangisan sampean itu, kata Allah, Allah ampuni semua dosa-dosanya yang wukuf di padang Arafah ini. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Maboknya dia, apanya aja dia, dosa-dosa besarnya. Semuanya rontok, semuanya diampuni. Kecuali dosa sama manusia. Ngomongin orang, menghasut, mengadu domba, begitu. Apa aja yang dilakukan oleh manusia, apakah lewat tulisan, apakah lewat lisan, itu mah ora bisa diampuni. Kudu minta maaf. Begitu. Tapi Nabi nangis. Doa lagi sama Allah sore itu. Sama Allah. Sampai menjelang maghrib. Kata Nabi, ya Rabb, in syi'ta a'taita lil madlum al jannata walil zalim al maghfirah. Ya Allah, kalau boleh saya minta, saya mohon banget dah, yang diomongin tuh, yang difitnah, yang dijelek-jelekin, tolong dong yang dizalimi tuh, saya mohon kasih surgamu, surga. Dan yang ngomongin orang tuh yang berbuat dosa, ngomongin orang dia haji nih dulu sebelum berangkatnya, jelek-jelekin orang, begitu. Saya minta dia diampuni aja, diampuni ya Rabb. Anda yang wukuf nih di Arafah ini, dia dizalimi, saya minta kasih surga. Kalau yang dia dulu sebelum wukuf nih tukang ngomongin orang, menfitnah orang, segala macam, nyebarin hoak, saya minta diampuni aja. Begitu kata Nabi. Kalau boleh enggak dapat jawaban dari Allah. Enggak. Sampai maghrib Nabi nangis. Agar supaya yang wukuf di padang Arafah tuh bukan aja dosa sama Allah yang diampuni, dosa sama manusia juga diampuni juga. Sampai maghrib enggak ada jawaban. Sampai menjelang Isya, Nabi jalan menuju Muzdalifah. Mau mabit 7 kilo jalannya. Dari sini Blok M lewat.
jalan. Nabi, kalau kita kan rumahnya dekat, ngaji aja pakai motor. Emang ada yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Jalan kaki. Dulu orang Betawi itu ngaji di Kewitang. Ada yang dari Bintaro nih, jalan kaki ke Kewitang. Ngaji. Namanya taswiran. Orang dulu dari Bintaro nih, dari Ciledug, saya ketemu orang-orang tua dari dekat Geraha Raya. Saya dulu jalan kaki ngaji ke Kewitang. Begitu. Kalau sekarang bagi duit 50.000, oh enggak. Suruh jalan kaki. Bener enggak? Itu menunjukkan penyakit kita banyak. Enggak kuat untuk jalan. Enggak kuat. Nabi jalan ke Muzdalifah. Mabit Nabi di Muzdalifah. Muzdalifah itu artinya tempat lebih dekat dengan Allah. Arti Muzdalifah. Kalau orang pengen dekat, mabit. Begitu. Malamnya melek. Malamnya. Jangan sampai kalah ame maling. Maling aja malam tuh melek. Maling. Makanya orang nyolong siang sama malam banyakan malam. Begitu. Maling ngerti kalau malam tuh waktu berkah. Kata masa orang majelis enggak ngerti kebangetan. Bener enggak? Maka Nabi malam itu masih nangis sama Allah. Masih nangis. Diulang-ulang doanya sama Nabi kalau boleh. Yang dikata-katain kasih surga. Yang tukang ngata-ngatain. Yang wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah. Ampuni dosanya ya Rabb. Sampai malam jam 1 Nabi nangis. Mikirin umatnya. Yang kerjaannya ngaji mau doyan. Jelekin orang doyan. Itu Nabi. Jadi akhirnya malam Nabi nyengir. Nyengir karena malaikat Jibril datang. Kasih kabar. Ya Rasulullah, Allah kirim salam. Tuh yang dulu di dunianya. Sebelum wukuf di Arafah mabit di Muzdalifah. Tukang ngomongin tuh. Dosanya rontok semuanya. Semuanya diampuni sama Allah. Dosa kecil maupun dosa besar. Allah ijabah permintaan kekasihnya. Nabi nangis bukan untuk dirinya. Tapi untuk orang lain. Itu yang ditangisi sama Nabi. Ujungnya habis nangis, Nabi tersenyum sumringah. Gembira. Nyengir-nyengir Nabi. Sampai Sayyidina Abu Bakar yang ada di sebelah kanan Nabi. Sayyidina Umar yang di sebelah kiri Nabi. Kaget nanya. Kenapa engkau ini ketawa? Tadi kan nangis-nangis. Sekarang kok tawa-tawa begitu. Kata Nabi, iblis, setan. Ketika Allah mengijabah doa saya. Minta semua yang haji tuh. Yang wukuf di Arafah. Yang mabit di Muzdalifah. Dosanya diampuni. Mau kecil kek. Mau gede kek. Mau dosa ngomongin orang kek. Semuanya minta diampuni. Itu yang namanya setan ngambil tanah di Muzdalifah ditaburin di palanya. Dia bilang, sial aku. Rugi, udah goda orang. Ujungnya dosanya habis. Maka kata Nabi, ini yang membuat saya ketawa.
yang membuat saya senyum sumringah. Allah bilang dalam Al-Quran, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa asal bukan syirik kepada siapa yang ia kehendaki, yakni yang wukuf di padang Arafah dan mabit di Muzdalifah. Mabit. Sampai kemudian Allah bilang, disampaikan nama malaikat Jibril, ya Rasulullah, semua orang yang tadi siang panas-panasan di padang Arafah dan malam-malam dingin-dinginan di Muzdalifah ini, semua dosanya diampuni. Sayyidina Umar bin Khattab dengar kalamnya Rasulullah itu, beliau nanya, dan kita punya utang budi banyak sama Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, hal hadza lana, apakah yang diampuni itu yang ikut wukuf bareng sama engkau saja, kita doang nih yang ikut haji wada, ataukah untuk semua orang? Maka kemudian itu Nabi jawab, hadza lakum waliman ata ba'dakum ila yaumil qiyamah. Ini buat Anda yang ikut haji bareng sama saya, kata Nabi. Haji wada, dan juga siapa aja yang haji wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah. Semuanya sampai hari kiamat. Pokoknya semua dosa-dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keberuntungan orang haji. Dari segi namanya akhirat. Dari akhirat. Maka setelah rapih daripada haji, Nabi pulang ke Madinah. Pulang yang 2 bulanan lebih lah, 2 bulan 10 hari kayaknya. Dzulhijjah, Muharram, Safar, 3 bulanan. Maulid Nabi wafat. Rame di Madinah, tersiar di grup-grup WA. Begitu. Di Facebook, di Instagramnya, orang rame. Beruntung yang haji wada bersama Rasulullah. Beruntung yang haji bareng sama Nabi. Begitu, rame. Sehingga ada orang yang gak ikut haji. Ada penyebabnya banyak. Ada karena sufi, sulit finansial. Gitu. Apa namanya? Iya, kismin namanya. Apaan? Enggak punya duit. Ada yang punya duit, tapi ada yang diurusi orang tuanya sakit. Macem-macem tuh. Yang enggak ikut haji bareng sama Nabi. Menjelang tahun 10 Hijriah. 9 menuju 10. Pada nangis ngadep sama Nabi. Nabi, saya pengen. Kan saya marenan gak ikut haji bareng sama engkau. Begitu, enak semuanya pada dongeng. Dosanya diampuni, masuk surga, manfaat dunianya banyak. Terus
saya ini bagaimana yang nggak haji bareng sama engkau nih? Pengen haji bareng sama engkau. Kata para sahabat yang ngadu sama Nabi. Pengen banget haji bareng ame Nabi. Nabi udah tahu berasa bahwa habis haji itu Nabi enggak akan haji lagi sebab Nabi akan meninggal dunia. Makanya Nabi bilang, kata Nabi, mau pengen haji bareng sama saya? Mau. Kata Nabi, umratun bi Ramadan ta'dilu hijjatan ma'i. Umroh di Ramadan itu percis ganjarannya kayak haji bareng sama saya. Wis ente umroh aja di Ramadan ya. Begitu. Sebab umroh saban hari bukan Ramadan 11 bulan. Ama kamu umroh Ramadan ganjarannya ora bakalan sama. Masih tinggian Ramadan. Begitu. Maka para sahabat-sahabat Nabi baru ngeh. Oh, berarti Nabi nggak ada sesudah Nabi wafat di 12 Rabiul Awal. Di 12 Rabiul Awal. Baru tahu, oh ini. Ya benar kita nggak bisa haji sama Nabi. Ya udah umroh aja di Ramadan. Maka banyak para sahabat Nabi tuh saking pengen banget haji bareng sama Nabi. Badan udah nggak bisa, wong nabinya udah wafat. Maka bareng sama ruhani Nabi umrohnya di Ramadan. Para sahabat-sahabat Rasulullah umroh di Ramadan. Ada juga wong sahabat Nabi itu nggak kaya semuanya. Ada yang nggak punya juga, borok ke Mekah yang 500 kilo. Begitu. Makan aja Senin Kamis. Kadang Senin tempe orek. Selasa tempe bacem. Rebo tempe ditepungin. Kemis tempe semur. Begitu. Orang nggak punya itu mulu. Pengen umroh, bagaimana Nabi biar kayak orang-orang, biar bisa umroh. Dan Nabi itu sifatnya rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Sifatnya. Sehingga Nabi bilang sama orang-orang Madinah, siapa yang wudhu dari rumahnya wudhu, berangkat menuju Masjid Kuba 7 kilo dari Madinah, dari sini Blok M. Lalu sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, masjidnya Rasulullah, Masjid Nabawi pertama. Masjid yang peletakan batunya Nabi yang naroin. Maka kata Nabi, wudhu dari rumah. Begitu lalu berangkat ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat, itu dapat ganjaran umroh. Ganjaran umroh. Begitu. Untung kita dengar begitunya di Madinah. Kan kalau dari sini jauh. Suruh kagak batal-batal wudunya berhari-hari. Kagak kentut-kentut, kencing-kencing. Dari hotel menuju Masjid Kuba. Ganjaran umroh. Tuh keagungan orang-orang yang haji. Bagi kita yang kagak haji bagaimana? Biar dapat keberkahan. Apa yang kita bisa lakukan? Kata Nabi, tidak ada hari yang amalan soleh tuh
didemenin sama Allah ketimbang tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Jadi harus ngintip tanggal 1-nya hari apa. Begitu. Kayaknya hari Rebo depan. Tanggal 1. Sebab tanggal 9-nya hari Kamis, hari Arafahnya. Idul Adhanya hari Jumat. Itu begitu di kita. Kata Nabi, tidak ada amalan yang mana amal soleh paling didemenin sama Allah selain daripada tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Sampai sahabat nanya, ame perang Nabi? Hati ame perang. Yang badannya luka, nyawanya lepas, melayang, masih gedean, beramal soleh di tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Apa amal solehnya? Kalau kita enggak berangkat haji, tapi biar dinilai haji sama Allah. Maka kalau udah tanggal 1 Dzulhijjah, puasa. Puasa 10 pertama Dzulhijjah. Puasa. Dari Rebo tuh. Rebo besok ya? Iya, Rebo besok. Rebo besok. Ini kan Kamis. Temu lagi Rebo tuh temu besok. Itu tanggal 1. Rebo puasa, Kamis puasa, ampe buka-buka Idul Adha. Begitu. Jangan puasanya hari Arafah doang. Kan ada yang kayak begitu ya. Banyak nggak? Yang mana orangnya? Tuh. Dari tanggal 1. Kata Nabi, siapa orang yang puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, Allah kasih ganjaran haji juga, umroh juga. Amin ya rabbal alamin. Di tahun itu kayak haji. Begitu. Zikirnya ada. Udah kita bagi. Amalan minta aja sama temennya. Amalan apa yang harus dikerjakan. Kalau udah ketemu 1 Dzulhijjah, tiap malamnya itu zikir. Banyak tuh udah saya bagi amalan-amalannya. Dari 1 sampai ada amalan hari Arafahnya wirid apa. Hari Arafahnya tuh nggak usah nonton kambing yang nggak pakai baju, sapi yang nggak pakai baju. Amalin aja yang udah dibagi tuh. Saya apa aja saya bagi sama teman majelis tuh. Kalau nggak dapet meleng berarti. Udah saya bagi tahunan. Nih 1 Dzulhijjah bacanya ini. Dari la ilaha illallah adadal ayami wad duhur. Dan seterusnya. Banyak. Saya udah bagi. Minta aja di grup-grupnya. Mana itu amalan Dzulhijjah dan amalan hari Arafah. Sebab itu paling mustajabnya. Begitu ampe orang-orang di dunia Islam di Indonesia nggak ada. Kalau di Afrika, di Arab, bukan Arab Saudi, di negeri Timur Tengah, di Yaman, kalau udah 9 Dzulhijjah, orang pada wukuf, dia pun ngadain istighosah kalau udah dohor. Rame pada wirid. Itu begitu. Kayak wukuf. Dia duduk sampai menjelang sore. Sebab itu waktu mustajab. Yang kita lagi sibuk pada ke pasar Bayoran nyari kulit ketupat.
Itu orang pada duduk kalau udah tanggal 9 tuh. Apalagi menjelang dohor. Istighosah di mana tempat. Kadang tempatnya di lapangan bola. Kalau kita istilahnya. Tuh di mana tempat. Jadi disebut kalau bahasa kampungnya wukuf-wukufan. Dia mau nggak wukuf di Arafah. Cuman ngambil waktu mustajab. Pada wirid. Itu begitu. Kalau udah tanggal 9, saya udah pagi lama amalan-amalan. Ini dibaca kalau udah dohor tanggal 9. Sebab apa? Biar nggak mau saya ini teman majelis itu hidupnya susah. Saya nggak mau. Kalau ada yang susah, pasti saya omelin. Begitu. Ngadu sama kita susah. Itu pastikan amalannya nggak dibaca. Begitu saya. Pasti yang dicolok pertama itu. Begitu. Kalau orang ngadu, anak majelis ngadu, ada masalah keuangan, pastikan amalannya enggak dibaca. Sebab majelis ini enggak pengen orang yang ngajinya hidupnya susah. Walaupun dalam keadaan susah. Masih makan, masih minum. Begitu. Minimal 3 kali. Itu juga belum termasuk bakso, mie ayam, siomay, cilok, belum. Asal dia amalin. Saya banyak tuh bagi amalan yang subhanallah. Alladzi fis sama'i arsu subhanalladzi fil ardi. Dan seterusnya. Udah kita bagi amalan-amalan itu. Kenapa kita yang kagak haji biar dapat keberkahan haji. Begitu, tinggal diamalin. Pokoknya amalin. Dalail, rotib, so Muhammad 100-an. Kalau pengen kencang udah dibagi. Ada yang la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin dohor 100. La haula quwwata billah asar 100, maghrib rabbighfirli firli wali walidayya amma astaghfirullahi kan diajarin. Isa hasbunallah ni'mal wakil, subuh subhanallah wa bihamdihi subhanallah, udah dibagi. Kalau ada yang susah, anak-anak majelis itu pasti nggak diamalin. Gitu. Dia ngiri sama orang sukses, tapi tidak ngiri sama proses. Begitu. Enggak ngiri sama zikirnya, tapi ngiri sama suksesnya. Salah dia. Begitu, salah. Kalau diamalin, pasti bisa. Begitu. Karena ini amalan-amalan keberkahan dunia dan keberkahan akhirat. Itu begitu. Sekelumit inilah, takut kesorean. Ada nasi nggak dibagi aja nasinya. Biar pada makan semuanya. Yang nggak puasa. Yang puasa mau jangan, sayang. Biar pada makan. Nasi ada nggak? Bagi kalau ada nasi mah. Begitu. Saya mau dongeng aja. Mau pamit. Sebetulnya saya berupaya nyari kiai. Semuanya pada haji kiai tahun ini. Jadi repot di kita. Begitu. Jadi pengen ngisi udah di Mekah. Pengen ini udah jalan. Repot. Singkatnya saya minta maaf. Minta ridho, minta maklumnya. Ngaji diliburkan. Mungkin malam Sabtu juga di Kampung Baru Pre kayaknya. Kayaknya baru mulai lagi. Iya. Ngaji juga. Oh ngaji lagi. Ya Allah, ngaji ya. Kan saya biar kemas-kemas begitu. Jangan. Ngaji aja. Ngaji aja. Oh ngaji. Hah? Oh libur. Oh libur katanya. Libur. Libur katanya. Hah? Iya terserah dah. Saya ikut. Nanti musyawarah aja.
Oh gitu. Iya. Libur aja ya. Oh libur. Iya libur. Baik. Libur. Yang tawar menawarnya belum dapat malam Sabtu pada maghrib. Begitu. Bagi yang nggak puasa makan. Makan. Harang bagi. Ya. Iya, mau ada yang ditanya silahkan. Iya. Gimana? Ada mic nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya mau tanyakan begini Pak Kiai. Banyak kan amalan ibadah yang sudah Pak Kiai ajarkan berdasarkan pada kami. Itu kalau pribadi saya Pak Kiai, Insya Allah semuanya ingin dilaksanakan. Tapi kadang kesiangan, jadi itu tertinggal atau kadang bacaannya lebih gitu. Mestinya kan tidak boleh kurang satu, tidak boleh lebih satu. Terus ada juga yang amalan yang setiap hari diamalkan tiba-tiba tertinggal gitu Pak Kiai. Atau kita laksanakannya siang atau malam sesempatnya kita. Itu bagaimana Pak Kiai? Apakah itu harus diulang lagi dari mulai gitu Pak Kiai? Seperti itu. Ya itu saja Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi amalan yang dibagi itu adalah enggak bedanya sama baju. Enggak bedanya sama baju. Jadi ibu itu punya di rumahnya punya baju dikit apa banyak? Banyak. Dipakai semua enggak? Berapa yang dipakai? Oh, satu. Jadi dari amalan banyak itu mana yang ibu suka untuk diamalin, digigit sampai mati, enggak ditinggal. Mana itu bakalan beda-beda. Mana yang ibu paling serek, paling pas, itu amalin dari semua yang dibagi. Amalin. Itu satu. Yang kedua, bila kemudian amalan rutin itu ada yang tertinggal, maka kudu diqodok kalau pengen keberkahannya ada. Diqodok tuh didobel. Didobel. Itu begitu. Didobel. Digantiin. Begitu. Sebetulnya bila dikerjakan tertib. Tertib. Ibu tinggal atur jam sekian baca apa. Jam sekian baca apa. Itu diatur. Sebab amalan itu mengatur hidup. Kalau enggak diatur selagu-lagunya. Pokoknya mana sempet aja. Sempatnya sore, ntar sempatnya pagi. Itu alamat enggak dibaca. Jadi harus punya jam. Jam berapa kita baca ratib haddad. Itu harus ada jamnya. Begitu. Dan jamnya enggak bakalan sama jamnya. Nih kayak ibu-ibu kalau kemis di majelis. Setiap baca ratib pasti dohor. Dohor. Enggak dirubah ratibannya pagi aja jam 10 enggak. Ada jadwalnya.
itu hidup di jadwal. Orang yang sehat itu makan aja di jadwal. Jam berapa makan. Bergeser aja jam makan. Jadi mah jadi darah tinggi, pengapuran, gula, segala macam gara-gara enggak teratur. Baru juga makan, ada temennya WA, mau ikut makan gak gratis? Mau. Ya wassalam. Gratis itu yang jadi penyakit. Bukan gratisnya penyakitnya. Enggak teraturnya makannya. Itu makan. Begitu juga wiridan. Harus rutin. Kalau enggak rutin enggak bisa. Enggak bisa. Kalau enggak rutin. Wiridan itu. Gitu. Kalau enggak itu. Begitu. Jadi apa aja semuanya adalah harus rutin. Jadi dijadwal saja. Nanti dikodok. Kalau enggak dikodok, namanya bikin baru. Kayak kita umpama baca ratib. Dari dulu sih baca ratib. Lalu kemudian kita berhenti seminggu. Baru baca lagi kemarin. Namanya baru kemarin kita baca. Namanya. Listrik begitu. Ibu masang listrik meteran. Ibu nggak bayar. Lalu ibu dicabut. Itu bayar, Pak. Kilometernya no. Tapi kalau ibu bayar tuh telatnya nerusin. Begitu. Jadi kita baca ratib sejak kapan? Itu bisa dihitung. Sejak kapan kita rutin nggak ditinggal sampai hari ini? Itulah gitu. Ya baru 3 hari. Itulah berarti baru 3 hari. Itu begitu. Karena kalau berhenti namanya meterannya dicabut. Kalau meterannya dicabut begitu. Begitu meterannya. Pokoknya kebaca. Orang itu kebaca. Begitu. Begitu. Karena kelihatan dari jidatnya. Mana yang baca, mana yang kagak. Tahu. Begitu. Begitu. Makanya kalau datang murid-murid kehidupannya pasti saya omelin yang pertama. Pasti nggak baca. Sebab kalau baca nggak bakalan. Karena di dalamnya ada syukur. Al-Quran nggak pernah bohong. Orang bersyukur itu ditambahi nikmatnya. Orang bersyukur itu janji Al-Quran. Bila kita ada masalah bukan pada diri dan tapi pada cara kita membacanya. Begitu. Maka itu yang paling penting di dalam hidup dan kehidupan kita. Begitu kehidupan kita. Jadi kurang lebih kalau amalan itu kayak begitu. Jadi macam-macam, mana yang ibu suka aja dan beda-beda kesukaan itu. Kalau saya suka amalan kalau sudah minta ke Mekah, ke Madinah, itu saya suka. Karena pasti di dalamnya ada sehat, di dalamnya ada rezeki, ada macam-macam begitu. Dan saya pengen ibu nggak kebingungan, khususnya nyekolahin anak, biar nggak bingung. Itu maka baca itu, jadi ketahuan begitu. Siapa yang baca, yang miring-miring nggak baca, udah pasti itu. Saya itu bisa tandai orang tuh begitu, pasti dia wiridannya nggak baca, bakalnya miring dia. Begitu hidupnya, itu kebaca. Karena wiridan itu penting. Kita ini perlu vitamin. Kalau mau jalan sendiri nggak bisa hidup, nggak bisa. Jadi perlu ada wiridan, namanya jalan ruhani, jalan udara. Itu yang paling pokok, begitu, paling pokok. Dan saya mau dikatain apa kayak suka-suka. Itu dalam hidup saya begitu karena punya wiridan, suka-suka. Orang mau ngomong ini ngomong itu, begitu. Iya aja.
begitu. Haji aja mungkin orang tuduh kita hajinya furoda, begitu, pura-pura ada, sebetulnya tak ada. Iya aja saya dari dulu saya berangkat tanggal 30 Mei, iya aja, pokoknya terserah. Kan mestinya nanya mau kita kapan berangkat, kan enggak, kita enggak. Kalau saya orang mau ngelaku apa, terserah. Itu begitu, yang penting saya punya wiridan, begitu untuk hidup saya. Jadi wirid itu ngegampangin jalan ke Mekah, ke Madinah. Itu begitu, supaya kita dimudahin jalan. Yang punya duit dikit itu ada besok mau ngorban dan insya kira-kira buat beli baju seragam tuh setahun. Kalau buat beli kambing cukup apa lebih ya? Cukup apa lebih? Nah, yang punya seragam banyak tuh kalau Idul Adha nggak ngorban bakal ditanya. Buat seragam bisa, buat kendaraan di akhirat kagak bisa. Ngeri tuh nanti yang kayak begitu tuh. Jadi begitu, maka ngorban kalau bisa mah insya. Jangan tiap tahun istiqomah beli arang mulu sama tusuk. Emang ada yang kayak begitu? Jangan orangnya tiap tahun belinya arang mulu sama tusuk. Beli kambing, insya Allah. Beli kambing, ngorban. Kita nggak mampu untuk ngorban, duitnya orang ada, habis bayar bocah masuk sekolah, masuk kuliah. Jangan nggak latihan. Yang ngajar Syekh Nawawi Banten. Ada di kitab beliau namanya Qutul Habibil Gharib. Orang miskin pakai ini aja. Pakai air, beli ayam hidup, dipotong, kasih tetangganya. Kasih. Latihan berkah. Coba ibu yang udah ngorban nggak usah ngacun, jawabnya nggak usah pakai mulut, cukup di hati, renungin hidupnya. Kita yang udah ngorban sama yang belum, artinya perjalanan hidup kita, waktu belum ngorban, waktu udah ngorban. Kalau kita udah ngorban tuh Idul Adha enggak dokoh amat daging. Coba renungi, nggak usah dijawab sama mulut, nggak usah. Enggak. Kenapa tuh kita dokoh amat? Sifat binatangnya belum dipotong. Itu dipotong. Makanya kalau nggak mampu, pesen saya latihan air. Nggak usah dikasih ke masjid ayam. Nanti viral. Jangan ayam dikasih ke masjid. Jangan. Begitu di rumah aja dipotong. Kalau bisa udah dipotong tuh kasih sama tetangganya. Begitu iya. Kasih tuh. Begitu. Apa kita waktu motongnya ngomong sama Allah, ya Rob, saya baru kelasnya latih, mampukan saya biar Idul Adha depan bisa ngorban yang bener pakai begitu namanya latihan. Tuh kayaknya duit seragam tuh kalau sekian tahun mau kayaknya jutaan kali ya, bener nggak? Ngorban kalau mampu insya orang lebih demikian. Wiridan mana yang suka amali kelonin ampe mati, itu wiridan. Insya Allah enggak kesulitan. Begitu kurang lebih. Wallah a'lam. Itu
Untuk orang sholat Jumat. Untuk orang sholat Jumat kan buat orang sholat Jumat itu mah. Oh, itu yang namanya musabiatul asar. Iya. Artinya artinya kalau ngomong habis asar tuh nggak mesti habis sholat asar. Artinya dari asar sampai maghrib kan luas tuh. Iya, Fatihah 7 namanya Imam Ibrahim At-Taimi dari Nabi Khidir. Wiridannya biar barokah. Begitu biar barokah. Enggak apa-apa. Yang kayak begitu enggak apa-apa. Begitu. Boleh. Begitu boleh. Kalau pengen enggak kelebihan pakai tasbih yang ada di Sunan Bonang segede kelapa. Gede banget di Sunan Bonang. Tasbihnya gede banget. Kayak gede. Itu begitu. Pakai itu. Iya. Jadi enggak apa-apa. Enggak apa-apa, maklum. Begitu bagus. Yang penting kurang lebih demikian. Allah. Sudah ya. Ya baik. Sekali lagi kami minta maaf, minta doa. Semoga semuanya lancar. Teman-teman kita juga semuanya sehat. Buat ibadah di Mekah Madinah. Ini ada wakaf dari Majlis Taklim Al-Khairiyah IKPM 1 juta rupiah. Ini dari Ibu Masani dari Sayur Asem Joglo 99 kayak ini 500.000 rupiah. Ini wakaf juga diniatkan dari hamba Allah untuk almarhumah Janawiyah binti Haji Kafi. Memang Ibu Hamimah. Orangnya ada nggak ini? Oh ada, iya. Begitu saya hafal. Begitu kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima wakafnya semua hamba Allah ini. Allah ganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya, dan Allah lancarkan usaha dan ikhtiarnya, anak keturunannya semuanya pada tinggi derajatnya, dan Allah mudahkan ziarah ke Baitullah, ziarah ke Rasulullah berkali-kali bersama keluarga tercinta, dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum semua yang diniatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Mana ini sayur asem 99 ini? Diri nih orangnya. Ada enggak ini? Ngaji enggak ini? Ngaji diri. Ibu tahu saya diri. Ibu suka makan sayur asem joglo. Nah, mana lagi satu lagi? Ya diri satu lagi. Tuh, ibu sayur asem joglo ini dia nih. Ownernya. Kita doain berkah selalu. Tuh, kalau ibu suka makan joglo, dia yang punyanya. 99 tuh Asmaul Husna. Begitu. Mudah-mudahan lancar usahanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi silakan habis ngaji musyawarah, mau ditutup, mau ngaji itu terserah. Kami ikut, terserah ibu. Begitu. Tapi Kamis depan sudah di Mekah. Begitu. Sudah di Mekah Kamis depannya. Begitu. Sebetulnya saya minta di ujung, nggak dapat. Mintanya saya di ujung, minta berangkatnya, nggak dapat. Jadi nggak ke bawah semua. Jadi saya harus berangkat minggu besok. Maafin, begitu. Maafin. Ini saja